tadi ada John F. Kennedy, mantan presiden US itu ternyata terkena migrain juga. Dan juga ada aktor Ben Affleck yang juga terkena migrain. Berarti migrain nih udah common ya Dok di luar negeri. Iya, nah sebenarnya kalau migrain itu sama, itu apa sih Dok? Iya, migrain adalah bentuk nyeri kepala. Oh nyeri kepala, jadi sama aja kayak sakit kepala gitu? Ya, atau tapi beda? dia mempunyai spesifikasi tersendiri. Jadi migrain itu merupakan manifestasi nyeri kepala kalau kita lihat secara umum orang mengenalnya sebelah saja. Iya. Oh. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Migrain ada yang spesifik migrain, kita tahu sakit kepala sebelah. Ya, sifatnya berdenyut. Kemudian apabila dia timbul serangan, dia akan lebih tidak berani melihat cahaya, berusaha untuk menghindar. Apabila dia bekerja bertambah sakit. Ini spesifik migrain seperti ini. Nah Dok, kalau misalnya nih ya kita ke fakta mitos nih Dok ya, katanya itu hanya wanita yang mengalami migrain. Itu fakta atau mitos Dok? Mitos, sebenarnya yang menderita migrain itu pria dan wanita. Iya, Bu, kita Tetapi banyak ya, lebih Dok, ya? banyak wanita daripada pria. Kenapa Dok ini? Ya. Kenapa wanita? Kenapa demikian? Karena migrain itu adalah penyakit yang diturunkan, walaupun sebagian kecil ada yang didapat. Diturunkannya itu X-link, jadi terikat pada kromosom X. Oh, jadi hanya ada di Sehingga kromosom. kalau seorang laki-laki itu menderita migrain, dia hanya akan menurunkan kepada anak perempuannya saja. Oke. Sedangkan kalau ibunya kena migrain, dia bisa kena anak laki-laki maupun anak wanita. Oh, jadi dua-duanya malah ya? Dua-duanya. Tapi kalau ayah, pasti anak wanita yang kena. Nah Dok, kalau misalnya ada kayak misalnya orang yang penderita migrain ini ya, katanya itu dia bisa melihat cahaya berkelebat, itu sebenarnya dari mana sih Dok? Ya, migrain itu tidak langsung spesifik nyeri kepala. Dia mempunyai fase-fase pendahuluan. Fase-fase pendahuluan diantaranya yaitu aura. Aura itu adalah manifestasi daripada gangguan penglihatannya dia. Dia melihat cahaya-cahaya seperti melihat kunang-kunang seperti itu, ya. Tapi kalau misalnya lihat kunang-kunang aja, tapi nggak ngerasa nyeri sakit kepala, itu termasuk migrain? Sebelum timbul nyeri kepala. Tetapi masih bisa manifestasi lain, ya. Karena dasarnya adalah vasokonstriksi pembuluh darah otak. Dan sakitnya apabila pembuluh darah selaput otak yang melebar. Waktu aura itu pembuluh darah di dalam otak. Tetapi waktu sakitnya pembuluh darah meningen atau selaput otak yang melebar. Oke, ini masyarakat masih penasaran nih, penyebab utama dari migrain tuh apa? Kalau misalnya tadi kita lihat tokoh kan ada yang karena kena matahari gitu Dok. Ya, sebenarnya penyebab utama dari migrain ini tadi saya katakan faktor genetik, yaitu gangguannya pada permukaan pembuluh darah bagian dalam. Jadi yang disebut dengan endotel. Ada gangguan di endotel pembuluh darahnya. Dan kondisi endotel pembuluh darah ini akan mengakibatkan gangguan pada seluruh sistem yang akan menjadikan dia itu mengalami nyeri kepala. Dengan tipe yang bermacam-macam. Sehingga kalau kita lihat yang tipe yang spesifik nyeri kepala sebelah. Tapi tidak selamanya nyeri kepala yang sebelah atau nyeri kepala dua-duanya bukan migrain. Jadi oleh karena itu migrain itu harus didiagnosa dengan tepat agar migrain itu mendapat pengobatan yang sesuai. Sebenarnya migrain sendiri itu berbahaya nggak sih Dok? Ya, apabila kita bertanya migrain berbahaya apa tidak, karena dia kunci kerusakannya pada endotel pembuluh darah, dia berisiko untuk timbulnya penyakit pembuluh darah otak. Wow. Contohnya apa nih Dok? Nah, kalau kita lihat penderita migrain itu mempunyai kemampuan vasodilatasi, Apa itu Dok? pelebaran pembuluh darah yang lebih kecil dibandingkan orang normal. Tetapi pasien dengan migrain mempunyai kemampuan penyempitan atau vasokonstriksi yang lebih besar dibandingkan orang normal. Sehingga kalau kita naik pada ketinggian tertentu, di mana oksigen di atas berkurang, karbon dioksida CO2 membanyak, pembuluh darah otak manusia akan melebar. Kemampuan ini berkurang pada penderita migrain. Oke Dok. Jadi naik gunung misalnya pada ketinggian tertentu, sangat kayak berisiko. Pas naik pesawat juga. Kalau pesawat kan berasa itu- oksigennya diatur. Oh, tapi kayak misalnya kalau sakit kepala itu termasuk. Itu bukan migrain, itu bisa disebabkan karena faktor daripada gangguan
sinus dan sebagainya. Oh, berarti itu bukan migrain ya Bukan. kalau yang kita di pesawat Ya. itu. Oh, oke. Oke, ini ada masyarakat juga yang bertanya nih dok, katanya kalau migrain akut itu bisa terjadi selama berbulan-bulan, itu gimana dok? Migrain yang namanya serangan migrain memang akut, bisa terjadi berhari-hari. Ya. Tetapi kalau berbulan-bulan tidak, ya. Kalau berbulan-bulan berarti kita harus cek ke dokter gitu, Dok. Karena migrain tersebut akan timbul gangguan pelebaran pembuluh darah di selaput otak yang bisa timbul lebih dari 24 jam. Ya. Dan kriteria dari International Headache Society mengatakan itu diantaranya 4 jam ke atas gitu. Jadi migrain, tapi sekali lagi kita tidak memberikan satu kata-kata harus seperti ini. Ada yang spesifik seperti ini, ada yang non spesifik. Yang spesifik tadi lebih dari 4 jam, ada mual, ada muntah, kalau dia bekerja makin sakit, ya. Ini serupa manifestasi yang boleh bilang spesifik, tapi masih banyak yang non spesifik yang harus kita diagnosa karena dia mempunyai risiko gangguan pembuluh darah otak. Oke, ini kalau misalnya masyarakat yang sering mengalami migrain dan ingin gimana ya, tindakan preventifnya itu seperti apa nih dok supaya tidak terkena migrain Ya, lagi? migrain apabila sudah dipastikan diagnosa migrain, itu dilakukan satu preventif Ya. dan kuratif. Preventif mencegah timbulnya migrain. Kuratif, waktu serangan dia harus dikasih obat, jangan sampai kesakitnya bertambah. Ya. Nah, preventif migrain itu terdiri dari 2 macam. Satu dengan obat, satu lagi dengan lifestyle. Oke. Salah satu penyebab timbulnya serangan migrain atau pencetusnya migrain tersebut, misalnya kita kurang tidur, Ya. misalnya kita minum minuman beralkohol atau wine, Oh, oke. kemudian kita makan makanan ada spesifik orang tertentu, coklat, kacang, keju, bisa memicu timbulnya serangan dan itu dihindarkan. Jadi ini yang kita lihat. Kemudian yang kedua dengan obat-obatan. Ada obat tertentu yang digunakan untuk mencegah timbulnya serangan migrain. Oke, Itu itu contohnya nih obat obat-obatan apa yang nih, Dok? mengandung apa nih, Dok? Ya, obat-obat yang kita gunakan diantaranya yaitu obat-obat antidepresan, ada yang kita pakai obat anti epilepsi, yang kita pakai untuk mencegah timbulnya. Tetapi lebih utama yang digunakan anti epilepsi. Karena antidepresan umumnya itu orang yang migrain itu sebagian kecil sudah mengalami depresi sehingga dengan pengobatan antidepresi tersebut akan meredakan serangan tersebut. Oke, nah katanya ada yang ngomong nih, Dok ya. Kalau botok sama pijat itu kita bisa mengurangi migrain kita ini, Dok. Ya, saya menggunakan botok pada mereka yang sudah benar-benar menderita migrain intractable, artinya sulit sekali diobati serangannya. Oke. Itu pengobatan botok saya pakai sampai lebih dari 100 unit, lebih dari 100 botol. Itu di mana Satu nih dok? botol. Di, Hah? di Di botoksnya botoksnya. di Di bagian mana, Dok? botoksnya itu kita pakai, di sini kita pakai 4 titik, di atasnya kita pakai 6 titik, kemudian kita pakai di temporal 4, kemudian kita pakai di belakang 4, kiri 4, kemudian di bahu bagian belakang sana juga 4, di sana kita pakai sehingga kurang lebih sekitar 31 sampai 32 titik yang kita botok satu lubangnya itu kurang lebih sekitar 5 unit. Oke. Ya. Banyak Oke. juga ya dok ya. Ya, bukan buat wajah kosmetik ya. Iya, itu sekalian buat buat kosmetik untuk- juga. untuk, Ternyata ya. buat pengobatan juga ya, Ya, ternyata, Dok ya. botox banyak sekali dipakai untuk pain, untuk nyeri ya. Oke, saya kira cuma buat kecantikan aja. Kalau Iya. kalau gitu, Dokter, terima kasih banyak. Terima kasih, Iya, Dok. kembali Nah, banyak. maaf karena Iya. waktunya sudah habis dan kita sudah menemani pemirsa Iya. Hidup Sehat semua Iya. untuk menyaksikan Hidup Tarik Kita udah membahaskan tentang Iya. oncom dan juga tentang migrain. Tapi kita break dulu nih, kita istirahat sebentar, saat lagi kita akan balik lagi.